Pagi semuanya. Ya, semangat. Puasa tidak menghalangi kita untuk terus bekerja. Hari ini Jawa Barat dihadapkan terhadap berbagai problem bencana akibat alamnya dirusak. Ayo, berani nggak kita bareng-bareng untuk segera menyulap Pusak menjadi kawasan hijau, bukan kawasan beton. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan bangunan-bangunan yang berdiri di kawasan Puncak Kabupaten Bogor, termasuk di wilayah Megamendung yang menjadi lokasi berdirinya pesantren Markas Syariah milik Rizik Syihab. Evaluasi ini dilakukan sebagai respon atas bencana banjir bandang yang melanda kawasan tersebut. Deddy Mulyadi mengungkapkan alih fungsi lahan yang semakin masif di kawasan Puncak diduga kuat menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana termasuk banjir bandang yang terjadi beberapa hari yang lalu. Menurutnya kawasan Puncak harus dikembalikan kepada fungsi utamanya sebagai area resapan air, perkebunan, hingga hutan. Bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang akan dibongkar, termasuk bangunan yang menempati tanah milik PTPN tanpa izin. Seperti yang terjadi di wilayah Megamendung, Kabupaten Bogor, di mana banyak bangunan yang berdiri di atas tanah milik negara, termasuk pesantren Markas Syariah milik Rizik Syihab. Dikutip dari Kompas.com, PTPN 8 mengklaim lahan yang menjadi lokasi pesantren tersebut merupakan areal sah milik perusahaan berdasarkan sertifikat hak guna usaha nomor 299 tanggal 4 Juli 2008. Menurut pihak PTPN, penguasaan tanah yang menjadi lokasi berdirinya pondok pesantren Markas Syariah milik Rizik Syihab itu tidak memiliki izin dan persetujuan dari PTPN 8 selaku pemilik sah. PTPN 8 meminta pengelola pondok pesantren menyerahkan lahan milik perusahaan sebagai pemilik yang sah. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PTPN 8, Naningdiah Trisnowati menjelaskan, perusahaan juga memastikan bahwa di dalam perseroan tidak terdapat tindakan-tindakan yang mencerminkan adanya kebebasan dalam jual belikan lahan HGU kawasan Gunung Mas. Wah, ternyata pesantren Markas Syariah yang dimiliki oleh Pak Rizik Syihab ini berdiri di atas tanah negara, yaitu tanah milik PTPN Nusantara 8. Sedangkan menurut informasi, Kang Deddy Mulyadi akan mengevaluasi semua bangunan-bangunan yang ada di Kabupaten Bogor, termasuk yang di Megamendung ya, tempat Markas Syariah pesantren milik Habib Rizik ini berada. Jika memang evaluasi ini dilakukan, ini akan terdampak pesantren Habib Rizik ini, karena Kang Deddy Mulyadi mengatakan bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin dan yang izinnya tidak jelas dan yang tidak mengikuti aturan tata lingkungan hidup, bahkan bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah negara termasuk di atas tanah milik PTPN akan dievaluasi. Jika melanggar akan dibongkar. Walaupun pesantren Rizik Syihab ini berada di atas tanah milik PTPN, tetapi Rizik Syihab ngotot bahwa tanahnya ia beli dari warga sekitar. Hal itu ia sampaikan ketika menyampaikan ceramah di pesantrennya di Megamendung, Kabupaten Bogor. Lalu seperti apakah ceramahnya? Langsung saja kita simak videonya. Jadi ada mau ganggu, mau gusur ini pesantren, mau usir ini pesantren, mau tutup ini pesantren, dan menyebar fitnah. Katanya pesantren ini nyerobot tanah negara. Nah ini perlu saya luruskan. Jadi supaya semua mumpung ini lagi kumpul nih semua nih, supaya tahu sudah. Tanah ini saudara, sertifikat HGU-nya ya atas nama PTPN. Itu salah satu milik PTPN, dia mengaku sendiri kan? Betul. Itu tidak boleh kita pungkiri saudara. Tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat. Tidak pernah lagi ditangani oleh PTPN, saudara. Catat itu baik-baik. Poin pertama, sertifikat HGU tanah ini, saudara, itu milik PTPN. HGU bukan hak milik. HGU hak guna usaha, saudara, bukan hak milik. Tapi sudah 30 tahun lebih tanah ini digarap oleh masyarakat, oleh warga. Saudara, oleh warga Lemah Nendet, oleh warga Pekancilan, saudara, mereka menggarap tanah ini dan mereka bertani di tanah ini. Nah, lalu kenapa ini saya mau sampaikan?
Nah, yang ingin saya garis bawahi, ada undang-undang di negara kita. Perhatikan ini undang-undang, saudara. Satu, undang-undang agraria. Di dalam undang-undang agraria disebutkan, saudara, bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat, saudara. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun. Berarti masyarakat berhak tidak? Bukan ngambil tanah negara, saudara. Itu satu. Yang kedua, undang-undang tentang HGU, tentang hak guna usaha. Di situ disebutkan, saudara, sertifikat hak guna usaha tidak bisa diperpanjang atau akan dibatalkan jika satu, lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU. Lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU, atau si pemilik HGU tidak menguasai secara fisik lahan tersebut. Itu undang-undang, saudara. Nah, tanah ini HGU-nya milik PTPN, betul. Tapi 30 tahun PTPN tidak pernah menguasai secara fisik, saudara. Catat itu. Dan secara 30 tahun tanah ini ditelantarkan oleh PTPN. PTPN nggak pernah berkebun lagi di sini, saudara. Berarti HGU-nya seharusnya batal. Lalu kalau sudah batal, untuk siapa? Untuk warga yang menggarap, untuk para petani. Kira-kira jelas tidak? Nah, lalu bagaimana masuknya saya dan kawan-kawan ke tempat ini? Kami bayar kepada petani, bukan ngerampas, saudara. Kami datangin petaninya, ada mau jual lahannya gak? Saya dan keluarga ingin bangun pondok pesantren di sini. Para petaninya rame-rame datang, Habib bayarin tanah kami, Habib, kalau buat pesantren. Jadi mereka datang, ada yang punya 1 hektar, ada yang punya 2 hektar, ada yang punya cuma setengah hektar. Datanglah mereka membawa surat, ditandatangani oleh lurah, saudara. Ada tanda tangan RT dan RW. Jadi tanah ini semua ada suratnya, bukan ngerampas. Itu namanya saya memberi overgarap. Saya tidak memberi hak milik, bukan hak milik saya. Nggak ada yang punya hak milik di sini, saudara. Yang ada HGU. Jadi ini kami beli. Jadi semua surat jual belinya, saudara, overgarapnya saya kumpulkan. Semua petani-petani tersebut saya minta KTP-nya, saya foto waktu terima duitnya, saudara. Enggak sampai di situ, bahkan surat setelah beli saya lapor ke camat. Habis lapor ke camat, saya lapor ke bupati. Waktu itu masih Pak Rahmat Yasin menjadi bupatinya, saudara. Setelah bupati, saya lapor ke gubernur, saudara. Gubernur bikin rekomendasi, saudara. Nah, jadi sekali lagi, ini tanah, ya, HGU-nya memang milik PTPN. Nah, teman-teman, jadi seperti itu ya pembelaan dari Pak Rizik Syihab ataupun penjelasan dari Pak Rizik Syihab mengenai tanah Pondok Pesantren Markas Syariah. Jadi Pak Rizik Syihab ini mengklaim bahwa dia ini tidak nyerobot tanah negara, tidak merampas tanah negara, tapi Pak Rizik Syihab ini membeli dari rakyat sekitar, dari masyarakat sekitar sebagai petani dan sebagainya. Bagaimana nih menurut teman-teman semua ya? Memang akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan ataupun video-video di media sosial yang mengatakan ataupun menyatakan katanya pesantren Habib Rizik Syihab akan digusur dan dibongkar oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya memang kalau memang jika menyalahi aturan, menyalahi tata tertib lingkungan hidup pasti akan dibongkar. Apalagi berpotensi menyebabkan bencana ya. Karena pesantren Markas Syariah ini dia kurang lebih ukurannya 80 hektar ya, berdiri di atas tanah 80 hektar. Wow, tanah lumayan yang cukup luas ya, lumayan besar sekali itu pondok pesantren dimiliki oleh Pak Rizik Syihab ini. Nah teman-teman, bagaimana menurut teman-teman semua nih ya mengenai polemik dari pesantren Pak Rizik Syihab ini yang menempati tanah milik negara ini? Pak Rizik Syihab juga tadi mengakui bahwa memang HGU-nya milik PTPN. Dia mengakui ya, tanah tersebut bukan milik Pak Rizik. Berarti jika memang ada kemungkinan menyalahi aturan, pemerintah punya hak untuk menggusur ataupun membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah negara jika memang aturannya itu tidak jelas. Karena Pak Rizik juga mengakui barusannya dalam video kita bisa melihat dan mendengarkan memang HGU-nya milik PTPN, bukan hak milik pribadi Pak Rizik. Nah, jadi untuk lanjutannya kita tunggu saja gebrakan ataupun langkah-langkah terbaru dari gubernur kita yaitu Kang Deddy Mulyadi selanjutnya
Silahkan tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tanda like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.